Kebijakan PSSI untuk mengebar program naturalisasi memang sejauh ini sukses memberikan dampak yang berarti, di mana timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi yang nggak bisa diremehkan lagi. Dan kemenangan atas Arab Saudi pada akhirnya membuat harapan tim Garuda ke Piala Dunia jadi terbuka kembali. Nah, rupa-rupanya kemenangan ini nggak cuma memberikan dampak bagi tim Indonesia saja, melainkan juga berhasil membuat negara-negara lain bergejolak. Seperti Belanda misalnya. Diketahui kalau beberapa masyarakat di sana benar-benar berharap FIFA bisa segera menghapus kebijakan naturalisasi. Luar biasa loh ya, kemenangan Indonesia dengan Arab kemarin menarik banyak sekali pemain-pemain Eropa dan Belanda ingin bergabung ke skuad Garuda lur. Mereka sangat ingin dinaturalisasi oleh PSSI dan bergabung memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Dunia besok lur. Ini luar biasa banget, suatu kebanggaan bagi Indonesia sehingga banyak sekali pemain yang ingin bergabung lur. Gimana kalian tuh ceritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Sebab terbukti dengan banyaknya pemain berdarah Belanda, Indonesia kini punya peluang menatap Piala Dunia, sehingga bukan tak mungkin dalam waktu dekat talenta-talenta potensial malah tertarik dengan proyek yang sedang dibangun oleh PSSI. Karena terbaru udah ada Ole Roemeny yang akan segera diproses menyusul dua nama pemain muda berbakat, Dion Marks serta Tim Geppens. Di sisi lain, publik Arab Saudi diketahui juga merasa naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia terbilang ekstrim. Namun ketimbang ngurusin hal begituan, publik Arab kabarnya lebih meminta pertanggungjawaban Hervé Renard yang dianggap gagal menyelamatkan tim ini. Hal yang diketahui cukup mendapatkan simpati dari Roberto Mancini. Sebab seorang pelatih bagaimanapun bukan tukang sulap, dan sehebat-hebatnya pelatih kalau pemainnya babuk nggak bisa jalanin instruksi, ya repot juga, kan gitu. Sebagai tim yang statusnya bukan unggulan, tentu menjadi sebuah catatan apik bagi timnas Indonesia yang mampu tampil Spartan di sepanjang round 3 ini. Meskipun sempat down karena 3 pertandingan yang hasilnya nggak enak, tapi di laga melawan Arab Saudi, tim Garuda benar-benar bisa membuktikan kalau tim ini punya mentalitas yang kuat untuk menang. Dan ya, sekarang kita ada di posisi 3 klasemen sementara di atas Arab, China, dan Bahrain. Memang tantangan di setiap pertandingan sangatlah besar. Bahkan timnas juga sempat dihajar kanan kiri sama netizen, terutama ya sang pelatih Shin Tae-yong. Namun sekali lagi, dengan tekad kerja keras, kesatuan, dan juga pastinya doa, peluang tim Garuda untuk terbang lebih tinggi sekarang ini jauh lebih terbuka, mengingat masih ada 2 laga kandang lawan Bahrain serta China yang mudah-mudahan bisa sapu bersih 6 poin. Yap, salah satu yang mendasari mengapa timnas bisa seperti sekarang, yang nggak munafik karena berkat keberadaan pemain diaspora yang bersedia pulang membela tanah leluhurnya. Dan luar biasanya di atas lapangan semua pemain memberikan segalanya, sehingga ya emang layak gitu loh timnas Indonesia berada di titik seperti sekarang ini. Nah, imbas positifnya dengan performa yang bagus, otomatis image-nya juga ikutan bagus. Maka minat dari para pemain grade A yang sebelumnya alot kini udah mulai luluh. Contoh nyata ya Ole Roemeny. Atau sebelumnya ada Marcel Gers ataupun Kevin Dix. Tapi di satu sisi, publik Belanda diketahui mulai merasa marah dan was-was dengan perkembangan yang ada. Yap, dikutip dari Ogezone, beberapa masyarakat Belanda disebut mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia dan meminta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. Hal ini menilik dari proses naturalisasi yang terbilang sukses yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini. Pemain-pemain seperti Jay Sess, Tom Haye, Kelvin Verdong, Martin Pos, Ragnar Oratmangun adalah beberapa contoh nama yang sukses memberikan dampak signifikan di dalam tim. Selain itu masih ada nama-nama lainnya yang dirasa juga punya peran penting. Intinya, publik Belanda merasa jika timnas Indonesia saat ini lebih mirip seperti timnas Belanda C karena banyaknya pemain kelahiran Belanda di dalamnya. Maka dari itu masyarakat Belanda ini meminta agar FIFA menghapus kebijakan naturalisasi sepenuhnya. Kenapa ya? Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh. Tulis @akunshurt. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia, hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini. Itu murni oportunisme, tidak lebih, tidak kurang, tambah akun tersebut. Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai Piala Dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya? Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini. Tulis akun lainnya, @Stefan. Enggak lur ya. enggak oportunisme dong. Mereka kan walaupun lahir dan besar di Belanda, mereka punya darah Indonesia juga karena belas terang Indonesia dan Belanda lur ya. Kenapa harus dilarang oleh FIFA?
Kecuali memang mereka pemain-pemain asli Belanda yang nggak mungkin dinaturalisasi oleh PSSI juga. Itu adalah suatu tidak masuk akal untuk masyarakat Belanda, Lur ya. Apa urusannya dengan mereka? Indonesia punya darah di pemain naturalisasi ini dan juga Belanda juga punya. Kita dua negara yang berhak untuk memiliki mereka dong. Jangan kayak gitu Belanda ya. Kita lanjut, Lur. Oke. Di sisi lain, kabar nggak enak datang dari timnas Arab, di mana Hervé Renard kini didesak mundur oleh sebagian besar fans karena dirasa gagal menyelamatkan tim dari situasi sulit. Yap, dikutip dari Al Saudia 356, Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekedar berkata di depan media. Karena bagaimanapun, situasi timnas Arab Saudi kini benar-benar terancam nggak bisa lolos. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekedar bicara, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri. Sementara itu, menurut pengamat sepak bola Arab Saudi, Khaled Al-Atawi, Renard bukanlah sosok yang tepat membesut timnas Arab Saudi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Sebab yang dibutuhkan Arab Saudi menurutnya adalah pelatih yang bisa memaksimalkan kapasitas pemain yang ada, bukan hanya sekedar teriak-teriak di ruang ganti. Semenilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Melatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain. Kata Khaled dikutip dari Al Saudia 356. Luar biasa, Lur ya. Gonjang-ganjing dalam Piala Dunia ini sangat banyak sekali drama ya. Dari Bahrain mencurangi Indonesia dan juga Arab Saudi mengganti pelatihnya. Dan sekarang karena gara-gara kalah oleh Indonesia, sekarang sebagian supporter Arab Saudi ingin mengganti oleh Hervé Renard yang dianggap tidak berhasil membangun persepak bolaan Arab Saudi, Lur ya. Itu banyak sekali gonjang-ganjing di pertemuan masyarakat sekarang, Lur ya, dalam Piala Dunia ini. Dan juga banyak sekali. Dan juga aku pengen ketawa kalau misalnya orang-orang Belanda juga meminta ke FIFA untuk dihapuskannya naturalisasi pemain, Lur ya. Karena itu kan hak dong. Mereka bukanlah warga negara Belanda asli istilahnya. Mereka adalah keturunan juga blasteran juga Indonesia. Jadi Indonesia berhak dong memiliki mereka karena mereka juga punya dua darah ya di mengalir di dalam tubuhnya, Lur, Indonesia dan juga Belanda. Berarti kan kita berhak juga dong pemain itu bermain di Indonesia dan juga di Belanda. Kita nggak pernah ngelarang, Lur ya. Karena memang mereka juga cinta karena Indonesia, atau ibunya atau neneknya atau bapaknya orang Indonesia, mereka cinta kepada Indonesia. Apa salahnya mereka membantu? Untuk masyarakat Belanda nggak boleh kayak gitu, biarkan saja, yang penting tidak merugikan Anda. Indonesia maju pun bukan tidak minta kepada Anda. Kita hanya bermain dengan pemain yang punya keturunan Indonesia, bukan keturunan Belanda sendiri. Ya, Lur ya. Kenapa harus Anda yang sibuk untuk masalah ini? Kita lihat aja Indonesia ke depannya kayak gimana. Kita maju tidak minta bantuan dana dari Anda atau kayak gimana, Lur ya. Kita mengambil hak-hak kita aja. Itu. Gimana menurut kalian, Lur? Dan juga mungkin dengan pemain baru nanti oleh Romani akan menjadi salah satu pemain timnas Indonesia itu sangat luar biasa untuk di lini depan Indonesia, Lur ya. Itu bakal jadi kejutan untuk tim-tim lain yang menatap Indonesia selama ini rendah. Ini udah ada waktunya untuk Indonesia bangkit. Kita dukung terus timnas kita, Lur. Sekian reason dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.